Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang indah dan mubarakah ini dalam suasana silaturahim. Demikian pula salawat serta salam sebagai umat Nabi, kita bersalawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Kementerian Agama Kota Bitung yang dihadiri oleh Kepala Seksi Bimas Islam Bapak Abdul Fahir, Ketua Pengurus Cabang Muslimat Kota Bitung Ibu Hajah Fatmah Dewi Yasin SPD, Ketua Cabang Ranowulu yang saya hormati, dan semua pengurus muslimat yang dirahmati, yang dimuliakan Allah. Tentu suatu hal yang istimewa bila kita juga menghormati sahibul bait, Bapak Imam Masjid, Bapak-bapak pengurus masjid yang hadir, yang semuanya dimuliakan, yang dirahmati Allah. Tadi sebelum acara dimulai ada beberapa bacaan-bacaan ya. Ada Asmaul Husna. Ada salawat apa namanya itu? Ya. Di Nahdlatul Ulama banyak amalan-amalan yang kita amalkan. Dan saya yakin tidak semua kita amalkan itu. Oke. Tapi yang pasti di antara sekian banyak amalan-amalan itu, mesti ada satu di antara itu yang harus kita jadikan sebagai amalan tetap. Kenapa? Ulama mengatakan, kun sahibal istiqamah wala takun talibal karamah. Jadilah engkau orang yang konsisten dengan satu amalan, jangan kau berharap untuk menjadi orang yang karamah. Ibu, karamat itu dengan istiqamah, kata ulama, itu perbedaannya 1000 derajat. Orang yang mendapatkan karamah menjadi seorang wali dengan seorang yang istiqamah, itu orang istiqamah di atas 1000 derajat dengan orang yang karamah. Kenapa? Karena menjadi orang yang istiqamah dengan satu amalan itu lebih disukai dan dicintai Allah daripada banyak amalan tapi 1 tahun 1 kali, atau 1 kali pertemuan baru dibaca. Ahabbul amal ilallah, kata Nabi, madama alaihi wa in qalla sahibuhu. Amal yang paling Allah cintai dan Allah sukai sedikit tapi rutin. Betul? Ibu-ibu muslimat, ini masih suasana kemerdekaan. Ada lagu marsnya Nahdlatul Ulama, namanya Syubbanul Watan, artinya cinta tanah air. Ini lagu ibu, ini lirik lagu, dia diciptakan oleh seorang kiai besar di tanah Jawa, namanya Allah yarham al-maghfurullah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah namanya. Tahu tahun berapa? Tahun 1916 lagu ini diciptakan.
Di kala itu bangsa Indonesia masih dalam penindasan para penjajah. Untuk membangkitkan semangat kemerdekaan, lahirlah lirik-lirik lagu ini. Ayo kita mulai dan kita coba. 1, 2, 3. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu ahlal watan, ya lal watan, ya lal hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu ahlal watan. Indonesia biladi anta unwanul fakhama, kullu may ya'tika yawman qamiha yalqa himama. Ini mars Arabnya, Indonesianya. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati tanah. Lanjut ibu. Jangan ego kita pesuaranya nak bagus. Ibu, pengurus cabang, pengurus anak cabang tolong dihafal. Karena dalam pertemuan-pertemuan akbar baik di tingkat provinsi dan nasional, lagu ini biasanya dibawakan. Malu dong pengurus cabang NU Muslimat punya ndak hafal, dia cuma lah hafal tuh lagu-lagu panjang umurnya, panjang umurnya. Boleh ibu? 1. Yang kedua, di samping salawat yang ibu baca, ada juga salawat yang masyhur namanya salawat tasjil, sering diamalkan oleh pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashjili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya, salawat dan salam yang indah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sibukkan dan kacaukan mereka yang selalu berbuat kezaliman. Ya Allah, keluarkan kami dari perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang zalim dan selamatkan kami dari kezaliman itu. Artinya, kalau ada anggota muslimat yang nyenak bagus sana, kalau baca itu insya Allah hatinya teduh. Boleh sebagai amalan itu ditambah. Ustaz di mana mau dapat? Di Google. Itu lagu tadi di YouTube. Bisa dipahami Bu? Nah, ini sekilas sedikit tentang amalan orang NU. Apa artinya Nahdlatul Ulama? Nahdah dalam bahasa Indonesia artinya kebangkitan. Al-ulama, orang-orang berilmu. Jadi organisasi NU yang darinya lahir muslimat dan sebagainya, itu karena semangat kebangkitan untuk melawan para penjajah dan kolonialis. Sayang dong, kita merdeka secara zahir, tapi terjajah secara batin. Siapa itu penjajah? Kadang-kadang torang den torang. Hanya gara-garanya tidak suka pasi A, Majelis Taklim jadi musuh. Bisa dipaham Bu? Suatu saat saya diminta oleh sekelompok ibu-ibu yang ingin meminta persetujuan pemerintah Kota Bitung untuk meminta waktu wali kota agar supaya bersedia untuk memberi sambutan dalam acara pelantikan ibu-ibu majelis. Pada waktu audiens dengan Bapak Wali Kota, ditanya, ini dari mana? Oh, ini dari Majelis Taklim ibu-ibu ini.
Kata Pak Wali Kota, siapa penghuni banyak sekali. Mau jawab bagaimana itu? Yang tidak mau jawab memang banyak. Kalau mau jawab jangan sampai tak salah. Saya cuma jawab sederhana, Pak Wali, suatu lukisan kalau tidak aneka rupa warnanya, tidak akan indah nampak lukisan itu. Artinya, semakin banyak majelis-majelis taklim, baik dari kalangan ibu-ibu yang dominan, maupun sebagian sedikit daripada bapak-bapak, itu karena kita mengamalkan ayat Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk sama-sama mendapatkan kebaikan. Muslimat dengan caranya sendiri untuk mendapatkan kebaikan. Aisyah juga demikian. Kerukunan wanita-wanita Islam, BKMT dan sebagainya juga demikian. Mari kita berlomba-lomba untuk menggapai kebersamaan dalam hubungan silaturahim. Itulah kemerdekaan sejati. Bisa dipaham, Bu? Setelah dapatkan jawaban seperti itu, kemudian ditanya, apalagi yang membuat sampai banyak? Saya jawab, Quran juga mengatakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong antara kalian dalam kebajikan dan dalam mendapatkan keridhaan Allah. Jangan kalian tolong-menolong untuk sesuatu yang mendatangkan dosa dan keburukan. Itu kata Allah kepada kita umat Islam. Jadi adanya muslimat, adanya KWI, adanya WI, adanya BKMT dan semuanya, itu semua karena kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Setuju? Kalau ibu-ibu setuju, saya sangat setuju. Ini baru pengantar, karena kita terakhir. Kita pe urusan mau habis isya, mau habis subuh, kita pe urusan. Tapi kalau berani kita backing, tinggal kita sendiri di sini. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Kenapa di mana-mana majlis taklim didominasi oleh kaum perempuan? Sedikit didominasi oleh kaum pria. Ketika ditanya kepada ibu-ibu, kan yang penting Ustadz tugas tanggung jawab ibu rumah tangga kan selesai. Masanya tidak ada waktu untuk belajar agama? Itu jawaban yang paling logis yang bisa kita terima. Ketika pertanyaan ini kita sampaikan kepada bapak-bapak, hampir semua orang sepakat. Ustadz, orang belum ada waktu karena mau cari makan. Sekarang ibu, ada penitipan anak kalau suami istri bekerja. Betul tidak? Istri sibuk, suami sibuk, anak balita dititip di tempat penitipan anak. Tapi sekarang sudah tertambah satu penitipan bapak-bapak. Maksudnya Ustadz, ibu-ibu kalau sudah di Mega Mall contoh, bapak-bapak paling pasti baku ikut di belakang. Dari siapa? Jadi kuli bangunan kasih yang paitua. Mama bapilih barang, papa yang bembeng di belakang. Itu bukan soal itu barat, itu yang dia ada reking-reking berapa tuh ada bayar tadi. Tapi bapak-bapak pintar ibu. Dorang bilang daripada kita ikut cuma jadi bawa-bawa barang, lebih baik kita tunggu di luar di warung kopi. Akhirnya setelah baku dapat bapak-bapak di warung kopi semua sama DP nasib. Bertunggu pemain tua keluar dari mall. Jadi sepenitipan bapak-bapak. Betul tidak? Ustadz dalam pandangan agama apa hukumnya? Kan begitu pasti ibu-ibu. Ibu-ibu yang mau belajar ilmu agama. Jawabannya itu boleh-boleh saja. Yang penting tugas sebagai ibu jangan tertinggal hanya karena alasan majelis taklim. Allah suka orang berilmu, tapi Allah lebih suka yang tahu sedikit tapi backing daripada tahu banyak yang ada yang dia backing. Bisa dipahami ibu? Makanya ulama katakan madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Coba ibu perhatikan, kalau ibu-ibu ada bayi,
Yang pertama dia cepat sebut mama atau papa? Mama. Papa, dia agak begini. Serupa lama sekali dia mau sebut kata papa. Betul tidak? Di sini menunjukkan hubungan batin antara ibu dan anak itu luar biasa. Makanya ada istilah dalam ilmu psikologi namanya bahasa ibu. Betul tidak? Ibu boleh berpakaian jilbab yang sama, baju putih yang sama. Tapi jangan kasih baku tukar itu anak ketika menetek. Dia tahu bau ibunya dan mana bau ibu tetangga. Betul tidak? Anak tidak diberi akal kala dia bayi, tapi Allah berikan insting untuk mencium bau badan ibunya. Karena bau badan ibunya adalah bau yang paling harum di muka bumi bagi si bayi. Dan itu yang dicari-cari oleh papa. Yang penting mandi. Ustadz, jadi kalau orang berbelanja begitu, kong itu batunggunya tidak berdosa, tergantung tujuannya. Kalau ibu-ibu terlena di dalam mall, kemudian lupa dengan yang menunggu, itu bisa saja melahirkan dosa. Jadi tahu belanja dan tahu itu orang ada batunggu. Supaya aman pak ibu, aman lepa dia. Itu sakinah namanya. Ketenangan. Jangan ibu-ibu keluar dengan 2 tas, itu pemuka suci dari tas. Bisa paham bu? Oke, saya mau lanjut terus, pokoknya sampai azan maghrib. Siapa suruh kasih terakhir pak kita. Berikut, Ustadz, kira-kira kalau laki-laki itu marah dengan perempuan marah, istri marah, itu apa dia beda? Ibu-ibu tahu? Ibu-ibu marah dengan paitua marah? Tahu? Dia perbedaan cuma satu. Kata talak. Ibu-ibu kalau marah paitua selalu keluar tuh kata-kata cere jumpa kita. Betul tidak? Satu hari dia bafeto, ada 10 tuh kata cere dia bilang. Ceraikan sama saya, pulangkan pada ayah ibuku. Dia pikirnya ini lagu. Itu satu. Tapi kalau suami dia marah, coba ibu perhatikan, semarah apapun dia paling dia diam atau keluar dari rumah. Itu laki-laki yang baik. Tapi kalau laki-laki yang tidak baik, nanti dia sudah betul-betul tidak mampu, baru dia katakan orang bacere. Bayangkan dalam 1 tahun belum tentu ada keluar kalimat itu. Makanya hak talak Allah kasih kepada pria, bukan kepada wanita. Kalau seandainya kepada wanita, kasihan tuh KUA. 1 hari 4 kali akad nikah ulang. Gara-gara 4 kali minta cere. Jadi Ustadz, kan Islam itu adil. Masa hanya laki-laki diberi hak talak? Ibu jangan bilang begitu. Itulah gunanya majlis taklim. Laki-laki diberi hak talak, perempuan Allah berikan hak khulu' namanya. Apa itu khulu'? Istri yang merasa terzalimi dengan perkawinan, dia tidak mungkin mentalak suaminya, tapi dia bisa mengadu kepada pengadilan untuk mengambil hak talak itu, sehingga hakim bisa memutuskan hubungan suami istri tanpa restunya suami sekalipun. Itu hak khulu' namanya. Khulu' dalam bahasa Indonesia artinya melepas. Orang melepas pakaian, khulu'. Melepas hubungan, khulu' namanya. Tapi ada catatan, dan lu sanang. Wanita yang meminta hak khulu', dia harus mengembalikan mahar yang pernah dia terima. Makanya rugi kalau cuma seperangkat alat sholat. Minta banyak-banyak. Kasih pisah, mana itu mahar, mana itu kupang belanja, supaya tidak ada yang rugi. Orang nyanda, mahar dikasih sedikit, kupang-kupang belanja sampai lari itu laki. Betul tidak? Nah, ini perlu kita pelajari di majlis taklim. Ustadz, bagaimana kalau saya tergolong istri yang salehah, tapi suami saya tidak saleh?
Dan saya tersiksa dengan keadaan itu. Suatu ketika hal itu terjadi di zaman Rasul. Datanglah seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, masih mampukah engkau bersabar? Katanya, ya Rasulullah, saya masih bisa bersabar. Apa kata Nabi? Sabarmu itulah yang menjadikan pintu surga terbuka. Jangan langsung ke Kapolsek, KDRT, walaupun ada ibu Kapolsek. Jangan tambah-tambah urusan polisi. Terlalu banyak dong urus, sampai bakal laimar dong urus laki bini. Oke. Anak-anak kita ketika kita didik, apa kata Nabi? Adibu auladakum wa'adilu bainahum. Didiklah anakmu itu dengan hal-hal yang baik dan perlakukan mereka itu dengan adil. Karena kadang-kadang anak saling baku iri gara-gara orang tua tidak memperlakukan dengan adil. Adil yang bagaimana yang dimaksud? Nah, ini perlu paham Ibu. Adil itu bukan berarti 50-50, 50-50. Kalau ketorang punya anak yang tua sekolah SMA, kasihlah ia uang 20.000 untuk pergi sekolah. Kalau torang pe anak masih TK, Ustaz bilang mesti adil. Berarti yang SMA dapat 20, yang TK dintau doi dapat 20. Adil? Tidak. Yang dimaksud adil yaitu kita memperlakukan sesuai kebutuhan anak-anak kita. Lanjut, masih banyak Ibu, tenang. Ustadz, jangan bilang Ustadz, ibu-ibu, mana ibu-ibu suka? Suami yang baik atau suami yang saleh? Ibu-ibu suka yang mana? Suami yang baik atau suami yang saleh? Kenapa? Mesti ada jawabannya, cuma asal pilih. Ya. Kenapa? Ibu, suami yang baik belum tentu saleh, tapi suami yang saleh pasti baik. Cari anak mantu, jangan lihat apa yang bakal dia bawa untuk perkawinan. Ada orang tua, dia ini kok orang kaya pe anak. Terima jo. DP terakhir meleleh air mata sampai di telinga. Gara-gara apa? Gara-gara lihat materi. Kong Ustadz DP bagus bagaimana? Ini Nabi ajarkan. Supaya dapat materi, dapat suami yang baik plus saleh, maka kata Nabi, tunkahul mar'ah di arba. Wanita dinikahi karena satu di antara 4 faktor. 5 liha, wanita itu dinikahi karena hartanya. Wali jamaliha, mungkin pula karena kecantikannya. Oke, wali nasabiha, bisa juga karena alasan keturunan orang-orang terpandang. Bisa juga yang keempat, lidiniha, perkawinan terjadi karena melihat agamanya. Fadfar bidzatid din, taribat yadaka, kata Nabi. Bila 4 ini, maka pilihlah karena agamanya. Kau akan dapatkan 4-empatnya sekaligus. Ustadz, dia datang kamarnya ada kerja. Bagaimana itu Ustadz? Mari saya kasih jelaskan. Belum maghrib. Pasangan yang dikawini karena agama pasti akan melahirkan keturunan yang baik. Sudah pas satu. Oke. Wanita yang menjaga air wudhu akan lebih baik daripada wanita yang habis di pedikur, menikur, kecukur-cukur. Betul? Coba ibu-ibu motor kira ini cantik. Wanita, maaf bagi yang sering berhias-hias diri, saya tidak menyinggung. Tapi kalau tersinggung ya apa boleh buat, kasihan. Begini Ibu, wanita yang sering menjaga wudhunya, sekalipun di pesta, dia pilih memenuhi azan daripada menjaga make up-nya. Dia semua berhenti. Betul tidak? Coba perhatikan, kalau orang baru bangun tidur, ini yang sekali-sekali cuma bermake up, dengan yang selalu berwudu, ketika bangun, di situ kelihatan tuh asli. Lebih cantik mana? Yang habis dengan eyeshadow atau yang habis dengan air wudu?
cantik mana, soleha mana. Nabi bilang kau dapatkan sudah 2, karena nikah karena agama. Yang ketiga, karena harta. Wanita yang salehah, pria yang saleh pasti akan menjaga setiap rezeki yang Allah berikan. Dia tidak akan pernah boros dan tidak akan menyia-nyiakan sesuatu yang tidak penting. Dapat jadi kaya karena itu. Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Jadi kalau cari anak mantu, cari agamanya. Tidak usah lihat standar yang lain-lain walaupun itu perlu. Tapi doakan agar anak-anak itu dapatkan pasangan yang saleh dan salehah. Insya Allah dengan ketaatan itulah akan lahir kemuliaan, turunan yang baik, keindahan wajah, dan mendapatkan harta yang berlimpah. Quran mengatakan, bila dia tidak sanggup di saat menikah, yughnihimullah min fadli, Allah yang akan mencukupkan apa yang belum cukup bagi orang yang berpasangan. Standarnya Ustadz, DP standar yang paling gampang begini ibu. Kalau ibu-ibu ada anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, yang pertama tanya, jangan ibu tanya dulu, berapa sungan mau kasih naik? Jangan, walaupun itu boleh. Tanya begini, ada sambayang anak 5 waktu? Itu dulu. Ada sambayang? Kalau dia bilang iyo, yang langsung percaya, cek. Kenapa sholat 5 waktu? Sedangkan Allah yang dia tidak lihat, dia setia dengan 5 waktu. Bagaimana dengan pasangannya yang setiap hari memberi manfaat bagi dia? Bisa paham? Ustadz sudah terlanjur Ustadz. Orang belum begitu. Nah kalau begitu, jangan teruskan keterlanjuran itu. Turunkan kepada anak. Anak suka yang semua Ustadz. Turunkan kepada cucu. Pilih karena ibadahnya. Allah akan jaga kehormatan keluarga. Bisa dipahami Bu? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.